Sekarang kan memang sosial media itu bisa menjadi ancaman, tapi bisa menjadi sahabat juga sebenarnya. Bisa menjadi positif, bisa jadi negatif. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan live podcast KPU Kudus. Dan pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Orang nomor 2 di Kabupaten Kudus. Nah, siapa beliau? Mari sama-sama kita sapa. Assalamualaikum, Ibu Wakil Bupati Kabupaten Kudus. Nah, Sobat pemilih, tentu sudah tidak asing lagi dengan Ibu Wakil Bupati, dan kalau sahabat pemilih semua searching, Wakil Bupati termuda pada perhelatan Pilkada tahun 2024 kemarin adalah Ibu Belinda Putri Sabrina Birton Esket, Wakil Bupati Kabupaten Kudus. Nanti ulang tahunnya tanggal 9 September ya Bu? 6 oh, September, tanggal 6 September, mohon maaf. Nah, sebentar lagi ulang tahun. Iya, jadi ulang tahun saya kebetulan bulannya sama seperti ulang tahun Kabupaten Kudus. Nah, jadi terkait kegiatan beliau yang memang sangat padat sekali, alhamdulillah bisa hadir bersama-sama kita di live podcast KPU Kabupaten Kudus. Dan pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas makna kemerdekaan bagi generasi muda. Nah, ini tentu selaras dengan jiwa beliau yang memang secara usia masih sangat muda. Nah, tentu ini nanti masyarakat Kabupaten Kudus juga bisa menyimak trik-trik beliau, terus keinginan beliau kok bisa sampai jadi wakil bupati. Nah, keseharian beliau seperti apa. Yang kita tahu ketika bupati dan wakil bupati sudah terpilih, maka kegiatannya siang malam, kira-kira begitu ya Bu? Ya, jadi kalau kata orang jam kerja, kalau kami kebetulan nggak ada jam kerja. Iya, seperti kemarin waktu pemberangkatan haji itu jam 3 malam ya kayaknya. Sampai tengah malam. Nah, luar biasa kesibukan beliau. Dan kira-kira ini nanti pertanyaan-pertanyaan kami ya seputar kegiatan-kegiatan Ibu Wakil Bupati dan keseharian beliau dalam rangka membantu Bupati untuk mensukseskan visi misi dan juga memimpin Kabupaten Kudus. Nah, kalau untuk kegiatan Ibu Wakil Bupati hari-hari ini? Jadi kalau kegiatan saya sehari-hari saat ini setelah menjadi Wakil Bupati ya, yang pasti ada kegiatan-kegiatan yang di kantor, kita sering mengadakan rapat koordinasi tentunya dengan kepala dinas, kemudian ya yang mungkin teman-teman tahu di konten saya juga saya sering mengadakan inspeksi mendadak seperti itu. Kemudian kalau setiap hari mungkin kalau pas nganggur malam gitu saya sering bukain aduan-aduan dari masyarakat karena sebetulnya kita di Kabupaten Kudus sendiri ini saat ini kan sudah punya aplikasi Kudus Sehat, jadi kanal aduan dan lain sebagainya itu lengkap lah di situ. Cuman kan memang tidak bisa kita pungkiri ya bahwa masyarakat itu juga pasti masih banyak lah yang DM, chat, WA, terus melalui sosial media saya ataupun Pak Bupati gitu. Jadi bisa mungkin kita bukain satu-satu, meskipun mohon maaf kadang memang masih banyak juga yang kelewat karena banyaknya orang yang nge-DM atau chat gitu, tapi bisa mungkin kita tindak lanjuti ya apa yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat gitu. Jadi ya kerjanya dari pagi lah jam 7, jam 8, kadang jam 6 juga setengah 7 sampai selesainya malam, sampai tengah malam. Itu kalau masyarakat yang ngirim DM, ngirim pesan, itu
paling banyak terkait apa? Pelayanan masyarakat kah? Atau pada curhat kira-kira? Curhat juga banyak sebetulnya, curhat terus yang terakhir-terakhir ya jalan kan, infrastruktur, terkait Ya, infrastruktur yang dimana saat ini kami selaku pemerintahan sedang menggarap, maksudnya hingga saat ini masih proses pengerjaan, kemudian eh, terakhir sih banyaknya karena ini kemarin beberapa hari terakhir hujan ya, sering iya, hujan tuh listrik mati, pemadaman listrik. iya. Ya, jadi ya, seputar pelayanan masyarakat kira-kira Hmm. begitu ya paling banyak. Ya, Iya. pelayan Nah, masyarakat. ini karena momen kita hari ini di bulan ini adalah momen kemerdekaan. Ya, Pernah tidak ada momen spesial atau apa ya, kenangan dalam menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia? Atau pernah ikut lomba lari karung atau apa yang diingat Bu Wakil Bupati? iya kalau momen-momen kemerdekaan sih emang tiap tahunnya rutinan sama ya, dan itu yang jadi kangen. Jadi maksudnya kita tunggu-tunggu nih momen setahun sekali ini gitu, Nah, lomba-lomba gitu. Biasanya di rumah saya sendiri pun mengadakan lomba-lomba sama karyawan-karyawan, sama orang-orang di rumah. Kemudian malamnya juga tirakatan. Ya hal-hal mungkin hal-hal sederhana gitu, cuman bisa bentuk kekompakan, terus yang jarang ketemu sama tetangga-tetangga pas segala macam di malam itu kita bisa ketemu, ngobrol bareng, sharing, tukar ilmu lah. ikut lomba-lomba juga nggak Bu? Ikut lomba-lomba juga. Kemarin kebetulan Pemkap juga mengadakan lomba. Ya, ada fun game itu Ya, ada fun kemarin. game itu ikut lomba juga. Nah, Seru lah baik. untuk Terus kekompakan. makna kemerdekaan bagi Bu Wakil Bupati. Ya, jadi makna kemerdekaan menurut saya sendiri itu ya eh, kemerdekaan itu ya terbebas dari penindasan ya, Ya, Eh, bebas dari kemiskinan, kemudian semua masyarakat nggak kesusahan, semua anak-anak kita bisa sekolah, bisa punya tempat tinggal layak, bisa makan dengan bergizi yang cukup. Itu menurut saya arti kemerdekaan yang sesungguhnya, dan ya. hingga saat ini eh, saya bersama Pak Bupati sedang memperjuangkan itu, Ya. mempertahankan kemerdekaan itu dan meningkatkan Taraf hidup taraf hidup masyarakat masyarakat. Kabupaten Kudus. Nah, kalau tantangan terbesar saat ini untuk menjaga kemerdekaan, ya tentu angka kemiskinan juga harus dieliminasi dan Iya, lain sebagainya. harus Nah, kalau tantangan ditekan. terbesarnya, Tantangan terbesar saat ini nggak bisa dipungkiri lagi ya. Sekarang kan teknologi semakin maju, ya, teknologi semakin canggih. Semua orang sekarang pakai sosial media. Mungkin ya, nggak ada yang nggak punya TikTok ya orang sekarang. Mau di desa-desa pun bahkan orang tua pun mungkin sekarang punya gitu. Jadi menurut saya tantangan terbesar itu ketika eh, kita sebagai manusia, sebagai masyarakat, sebagai warga dikendalikan oleh teknologi. betul. Jadi harusnya itu kita yang mengendalikan teknologi gitu. Jadi sekarang seringkali memang sosial media itu justru memecah belah. Ya, jadi ingat lagunya Nasi Daria yang tahun 2000. Apa itu? Nah, itu yang salah satu petikan baitnya itu makan dan minum dilayani mesin. Nah, jadi ini memang eranya serba mesin, Tuh. terus arus teknologi juga sedemikian hebat, Iya. maka ada memang tantangan-tantangan terbesarnya seperti itu ya Bu. Iya. Nah, Jadi tantangan terbesar kami saat ini ya itu gitu. Beberapa banyak lah yang mungkin memecah belah di iya, lewat sosial media itu, betul. dan sekarang kan memang sosial media itu bisa menjadi ancaman tapi bisa menjadi sahabat juga sebenarnya, bisa menjadi positif bisa jadi negatif gitu, Betul. pinter-pinternya kita memanfaatkan Iya, seperti media waktu kemarin tersebut. kami ada diskusi dengan teman-teman mahasiswa, itu ada yang bertanya tentang
hoax dan lain Iya. sebagainya. Saya contohkan itu dulu. Nah, ini ada istilah menarik. Dulu waktu zaman politik tahun 99 2000-an itu kan kenceng. Ada partai-partai yang memang apa namanya masa pendukungnya fanatik betul Iya. ya. Modal pokok iki. Iya. Nah, dulu ada istilah jurkam. Saya sampai tanya ke ibu saya itu waktu kecil. Jurkam niku napa, Mak? Ibu saya jawabnya gampang. Jurkam itu tukang ngejur kampung kira-kira. Oh, Karena saya masih kecil. Nah, karena dulu tensinya memang luar biasa iya. kenceng, maka ibu saya jawabnya nyeletuk begitu. Dan hari ini orang ngejur kampung itu bukan dengan cara yang harus tampil di muka publik dan sebagainya, Iya. menyebar hoax lewat media Media sosial. sosial. Misal di salah satu kabupaten ada jembatan tidak selesai-selesai, ada yang nyebar hoax lewat medsos, peserta anonim kira-kira. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu tantangan terbesar abad saat ini, terutama bagi pemerintah ya. Ya, betul. Jadi oleh karena itu pemerintahan Kabupaten Kudus saat ini, apalagi saya muda ya, jadi saya pengennya teman-teman, apalagi yang masih muda nih, teman-teman masyarakat Kabupaten Kudus bisa memanfaatkan sosial media itu Dengan bijak, dengan baik. dengan baik. Gitu. Baik. Nah, terus cara membangun kesadaran cinta tanah air bagi generasi muda menurut Ibu ini bagaimana? Kalau cara membangun cinta tanah air, kita sebetulnya dari hal-hal kecil aja sih ya. Kita support UMKM kita pakai produk-produk lokal. Betul. Sekarang sih sudah banyak sih saya lihat anak-anak muda yang senang sama lokal brand gitu, karena terus terang aja lokal brand saat ini kualitasnya pun juga Bagus-bagus. ya bagus, berani bersaing ya. nggak asal gitu. Iya. Bisa berani bersaing. Membangun kesadaran cinta tanah air sesuai tupoksi dan tugasnya masing-masing. Nah, kalau misal ini analoginya membangun cinta tanah air bagi pecinta bola kira-kira begitu, bagi supporter di lapangan, itu bentuk kecintaannya terhadap tim itu dengan cara membeli tiket. Nah, itu kan sangat membantu sekali. Nah, ketika kita sebagai warga masyarakat berarti ya membangun kesadaran dengan cara, karena ini momennya 17 Agustusan, menghias apa namanya, pekarangan rumah, memasang bendera. Pasang bendera merah putih ya, bendera One Piece ya. Nah, jadi ingat ini kata-katanya Gus Dur itu. Anda boleh memasang bendera apapun, tapi tidak lebih tinggi dari bendera merah putih. Nah, terus ada yang jawab, kalau bendera OPM Gus, anggap aja umbul-umbul. Baik. Jika generasi muda, ini pertanyaannya lebih spesifik ke Bu Wakil Bupati karena masih muda ya, ingin membangun daerah, apa hal paling sederhana yang bisa dilakukan? Kalau membangun daerah ya, dari hal-hal kecil aja sih sebenarnya. Teman-teman kalau pengen berkontribusi gitulah ya dalam menciptakan pembangunan daerah supaya Kabupaten Kudus mungkin bisa lebih maju, kemudian wilayahnya mungkin kalau dilihat tata kotanya bisa lebih bagus gitu. Dari hal-hal kecil kayak saat ini kan Kudus juga dihadapi dengan isu sampah. Nah, dari hal-hal kecil aja di rumah kita memilah sampah, buang sampah pada tempatnya, nggak sembarangan buang sampah. Kemudian kita proaktif juga mengkritisi, memberi masukan kepada pemerintahan. Karena sekarang anak muda sudah pinter-pinter lah Mas. Sekarang banyak lah yang kasih kita masukan, Tapi tetap kembali lagi dengan bahasa yang baik dan yang sopan. Jadi pasti kita terima kok. Masukan-masukan itu semua kita tampung, kita terima gitu. Kemudian ya memberi dampak nyata lah di sekitarnya aja dulu gitu. Kadang
yang paling banyak kita saksikan hari ini itu orang-orang yang komentar di medsos dan sebagainya tanpa mau baca literasi. Nah, tapi terus Betul. memvonis, menghakimi dengan kata-kata yang mohon maaf kurang bijak, kira-kira Ya, begitu. terus ya, terus padahal kalau misalkan kadang juga banyak sih Mas mengkritisi terus setelah kita follow up gitu ya, ternyata enggak, ternyata bohongan gitu kan. Nah, ngeprank ya kan? Ya, ngeprank itu. Makanya saya sering baca nanya, ini daerah mana, detailnya apa, mana coba difotokan apa, ternyata enggak, ternyata banyak juga yang ngeprank kayak gitu. Betul. Nah, itu hampir sama kayak yang dialami apa namanya IG-nya Polres Kudus. Ya, Nah, yang lapor Pak Kapolres itu kadang hal-hal sepele yang kadang di tingkat bawah itu bisa diselesaikan, tapi harus ke disampaikan ke tingkat paling atas. Itu kan memang kalau ada keluhan-keluhan Pak Kapolres, Bupati, Wakil Bupati mesti kan mantau terus. ya, Nah, jadi kadang ada orang nyalain petasan gitu waktu puasa itu sampai masuk di situ. Nah, padahal itu di bawah kan ya bisa dirembuk secara baik-baik. harusnya di tingkat paling kecil, paling bawah pun tuh bisa Iya. diselesaikan. Nah, ini karena Bu Belinda sekarang sudah jadi wakil bupati dengan embel-embel termuda itu tadi. Harapan Ibu untuk Indonesia ke depan, khususnya Kabupaten Kudus seperti apa? Ya, harapan saya di dalam pemerintahan saya dan Pak Bupati, tentunya saya ingin dan saya dampingi dan tentunya saya harus bisa merealisasikan program-program yang visi misi yang telah kami janjikan pada saat dari pilkada, kemudian kami menjalankan program dari pusat, program Asacita dari Pak Prabowo yang alhamdulillah hingga saat ini juga programnya di Kabupaten Kudus sendiri khususnya ya, itu berjalan program tersebut. Dan kemudian insya Allah ketika program-program ini terrealisasi, Kudus bisa semakin maju. Semakin maju, semakin sehat. Betul. Nah, seperti sesuai tagline saya dan Pak Bupati. Betul. Nah, jadi itulah harapan dari Ibu Wakil Bupati. Jangan sampai begini. Waktu kemarin ada perang apa namanya Israel dengan Iran. Nah, itu kan Iran Israel saling serang rudal yang jaraknya ribuan kilometer. Nah, ketika ditempuh dengan pesawat itu bisa berjam-jam, tapi dengan rudal hanya sekitar 10 sampai 11 menit. Nah, itu kalau analoginya pakai rudal. Nah, di Indonesia kita memberikan bansos yang memang datanya sudah ada dan sebagainya seringkali meleset. Nah, maka ini memang jadi PR betul, termasuk tadi program penyelarasan antara pusat, provinsi, termasuk kabupaten kota, agar program-program yang sudah disusun berjalan dengan baik, kira-kira begitu ya Bu? Iya, kira-kira begitu. Dan kemarin kan juga terkait bantuan-bantuan yang seringkali meleset itu memang betul ya, betul nyata adanya begitu. Dan saat ini di Kabupaten Kudus sendiri itu kita melakukan pendataan ulang, pendataannya sudah masuk, apakah itu sudah sesuai, kita kerjasama dengan di tingkat yang paling bawah lah, supaya untuk meminimalisir tadi bantuan yang meleset tersebut. Baik deh. Intinya kami jadi di pemerintahan saya dan Pak Bupati, kami nggak pengen lah jadi pemimpin yang diktator, jadi kami pengennya semua masyarakat itu sama-sama, meskipun gini ya Mas, kadang suatu kebijakan itu nggak bisa memuaskan betul semuanya gitu. Jadi kita ambil kebijakan di mana yang resikonya itu paling minim, karena pasti setiap kebijakan itu ya ada resikonya. Ya, gitu. Memunculkan pro kontra kira-kira pro kontra pasti ada. Seperti fenomena kemarin yang kita tahu sendiri, PKL banyak di jalan yang sekarang banyak kopi Starling itu.
eh, setelah saya diskusi mungkin ketemu dengan beberapa kepala daerah, biasanya itu nggak boleh lah, Ya, nggak boleh, cuman betul, ada yang direlokasi kira-kira ya, begitu ya di beberapa daerah. ya, Nah, cuman karena memang di situ kebetulan anak muda semua betul. yang jualan, mungkin mereka baru merintis, jadi Iya. sebisa mungkin kita ambil jalan tengahnya lah. Ya, 50-50 ya. Ya, boleh berjualan, tapi harus ingat bahwa jalan itu bukan milik para penjual yang ada di situ, Iya. gitu. Ada pejalan kaki, kemudian ada Pengguna kendaraan. pengguna kendaraan, jadi ditertibkan lah. Betul, artinya yang jualan bisa jualan, Ya. bisa dapat omset, bisa merintis usaha, Ya. pengguna jalan juga hak-haknya tidak terkurangi atas Betul. dengan aktivitas mereka kira-kira. Betul. Nah, jadi visi misi yang baik, terobosan-terobosan yang memang diniatkan untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kudus, ya mari sama-sama kita dukung, mari sama-sama kita sukseskan, dan kita doakan semoga Pak Samani, Ibu Belinda senantiasa sehat. Amin. Dan mengemban amanah sampai nanti di akhir periode. Itu tadi sekilas tentang harapan dan juga kenangan momen-momen terbaik Wakil Bupati ketika menyambut kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sampai berjumpa kembali di live podcast KPU Kabupaten Kudus berikutnya. Terima kasih atas kehadiran Ibu Wakil Bupati. Terima kasih sudah diundang. Sampai bertemu lagi, Bu. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.